Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'd. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh Bapak Ibu yang hadir tanpa kecuali, segenap jajaran kepengurusan masjid kita ini, para tokoh pemuka masyarakat, para donatur, semua kita yang hadir berkumpul, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tetap senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, rezeki yang halal berkah, melimpah, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami awali kajian ini mengutip ayat Al-Quran yang ada di surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah, dan hindarilah, takutilah ujian yang kalau dia datang tidak hanya menimpa kepada pelakunya khusus. Jadi ada ujian itu, Bapak Ibu, datang kepada satu orang. Tapi kadang ada musibah itu bukan hanya satu orang, kepada semua orang-orang yang ada di dekatnya, di lingkungan. Lain jenis musibah, banyak jenisnya. Jadi Allah ayat ini mengatakan, kalian hindari sebuah pekerjaan. Kalau gara-gara pekerjaan itu nanti turun azab, siksa dari Allah, bukan hanya kalian yang kena, tapi orang-orang yang dekat kalian, orang-orang yang tinggal bersama kalian juga kena, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga mengindikasikan kepada kita untuk kalau kita harus menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ayat ini mengarah ke sana, Bapak Ibu sekalian. Kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar, disuruh. Nah, kalau kita mendiamkan kemungkaran, nah, itu ada salahnya. Kalau mungkar musibah itu datang, kalau kita orang yang sudah mencegah, biasanya orang yang mencegah itu tak ikut dia, tak dapat bala. Tapi kalau dia diam juga, alah, bukan urusan saya. Yang penting saya nggak buat dosa. Biar aja mereka buat dosa. Biar saja mereka. Tapi saya kan enggak. Orang-orang yang membiarkan seperti itu padahal dia tahu, itu kena imbasnya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu kalau memberi siksa syadid, keras sekali bagi orang-orang yang melampaui batas, bagi orang-orang yang tidak mau rujuk tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga melarang manusia untuk berbuat aniaya, berbuat zalim. Islam sangat melarang hambanya, manusia-manusia yang masuk dalam Islam itu berlaku aniaya. Tak boleh. Kepada hewan-hewan saja kita dilarang menganiaya, apalagi kepada manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Di dalam kitab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi hadis qudsi. Apa kata Allah? Ana zalimu illam antaqim maniz zalim. Kata Allah, aku zalim, aku aniaya kalau aku tidak membalas orang-orang yang berbuat aniaya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dianiaya orang, kalau kita dizalim orang,
tidak pun kita meminta balas, pasti dibalas Allah. Tidak pun Bapak Ibu angkat tangan lalu berdoa dengan air mata atau sujud di tengah keheningan malam agar Allah balas kezalim. Tidak pun kita pinta, itu pasti dibalas Allah. Tak usah risau. Karena kalau Allah tak balas, berarti Allah zalim. Mungkinkah Allah zalim kepada hambanya? Tak mungkin. Wallahu laisa bizallamin lil abid. Dan Allah tidaklah mungkin menganiaya hamba. Tak mungkin. Jadi pasti ini larangan, jangan berbuat zalim. Tak boleh. Balik kawak. Dalam riwayat yang lain, lau kana zulmu hajran mulaqan fil jannah la kharabtul jannah bisababih, kata Allah. Seandainya kezaliman itu ibarat sebuah batu yang menempel di dinding surga, kuhancurkan surga gara-gara batu itu, gara-gara kezaliman. Saking tak boleh, saking tak mungkin ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah paling tak suka menzalimi, menganiaya hamba. Ini yang lagi viral, terbakarnya Los Angeles, Amerika. Ngeri itu kalau dilihat, ngeri. Jadi apa kaitan Amerika dengan kita? Ada kaitannya. Saudara kita di Palestina itu diserang oleh Israel, bantuannya lewat Amerika. Jadi dari 2023 ke 2024 dana yang digelontorkan Amerika itu hampir yang habis sekarang lah ya. Kebakaran yang terjadi di Los Angeles itu menelan biaya lebih dari 800 triliun. 2 kali biaya yang dia keluarkan selama 1 tahun dari 2023 ke 2024. Nah, dia habis setengah, sekitar 400-an triliun. Dia rugi 2 kali lipat gara-gara itu. Nah, jadi benar dalam ayat Al-Quran Allah katakan wala yahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kalian menyangka Allah itu lalai, Allah lupa membalas kezaliman. Tidak lupa Allah. Semua kelakuan jahat orang-orang Israel itu kepada saudara-saudara kita Palestina, apakah Allah lupa? Tidak. Bayi yang dibunuh, genosida, perempuan diperkosa, laki-laki dipenjara, orang tua disiksa, dibunuh. Apakah Allah lalai? Tidak. Tapi kenapa tidak Allah balas? Jangan kita anggap Allah tidak tahu semua. Jangan kalian Allah anggap itu lalai. Kalian anggap Allah itu lalai. Ghafilan amma ya'malu zalimun. Apapun dibuat orang yang zalim. Ada hari di mana tasqasu fihil absar, kata Allah, mata terbelalak. Ada masa di mana mereka ketakutan ini sudah terbelalak mata, sudah ketakutan mata. Ngeri. Waliyahzubillah. Jangan zalimi, jangan aniaya orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, annal fasal wahid min mazalimil ibad yuqalu fihi 700 salatin makbulah. Ini ada dalam kitab Al-Manhajus Sawi, ada juga dalam kitab Nafaisul Uluwiyah. Kata beliau, ada riwayat yang mengatakan bahwa satu kerugian yang disebabkan karena kezoliman itu membalasnya dengan 700 pahala sholat orang yang diterima. Jadi 700 kali sholat kita diterima. Itu untuk ganjaran kezoliman yang kita lakukan kepada orang lain. Kita aja tak tahu sholat kita diterima atau tidak oleh Allah. Cuman kita meyakini diterima. Tanda sholat itu diterima, semakin sholat semakin baik, semakin dekat diri kepada Allah, itu tanda diterima. Secara sederhananya cukup syarat dan rukun, insya Allah sholat diterima. Tapi apakah kita tahu mutlak?
itu tidak wewenang kita lagi, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Tak boleh. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kana Sufyan As-Tsauri rahimallahu taala yaqulu, Sufyan As-Tsauri seorang ulama besar, li an talqallahu taala bi sab'ina zamban fima bainaka wa bainahu ahwana alaika min an talqahu bi zambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kata beliau, sesungguhnya engkau berjumpa kepada Allah dengan satu dosa, tapi dosa itu berkaitan kita dengan Allah. Itu jauh lebih baik daripada engkau bertemu dengan Allah dengan satu dosa di antara hambanya sebanyak 70 kali. Jadi ada dosa terkait dengan hamba, ada dosa terkait dengan Allah. Dosa terkait dengan Allah itu meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, tidak berangkat haji misalkan, dia mampu. Itu dosa kepada Tuhan. Ada dosa kepada sesama manusia, berutang tidak dibayar, menzolimi orang lain, menganiaya orang lain, merampas haknya, membunuh dan segala macam. Nah, kalau orang melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu kesalahan kepada Allah, satu imbangnya itu 70 kesalahan kepada sesama manusia. Saking ngerinya tuh Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan kita anggap urusan kita selesai kepada seseorang kalau kita sudah menyelesaikan urusan kepada Allah. Tidak. Orang yang rugi itu kata Nabi, orang yang dia selesaikan urusannya kepada Allah, ternyata kepada sesama manusia belum selesai. Nanti di akhirat diproses, dihitung, ternyata hitungan kebaikan dia tak sama nilainya dengan hitungan keburukan kepada sesama manusia. Dia termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Yang terakhir, kana sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala man kana lahu dainun. Nabi itu dalam sejarah kan tidak mau menyolatkan seseorang yang berhutang, orang yang ada hutang. Kenapa Nabi tak mau? Li'anna sholata du'aun lil mayyiti. Karena sholat itu kan mendoakan untuk orang yang meninggal. Kan betul Pak kan? Doa itu sholat itu adalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Karena di takbir yang ketiga, keempat itu kan berdoa tuh. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha sampai ke ujung. Jadi kalau kita bilang doa kepada orang yang meninggal tidak sampai, itu agak salah. Kenapa? Karena Nabi melakukan itu, kan mendoakan mayat tuh. Jadi jangan dianggap bid'ah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menyolatkan orang itu mendoakan orang. Wa du'aun Nabi mustajab, sedangkan doa Nabi itu mustajab. Nah, kenapa Nabi tidak mau mendoakan, menyolatkan orang yang meninggal? Karena solat Nabi itu ada doanya, dan doa Nabi dikabulkan Allah. Bagaimana Nabi bisa melakukan dua sisi yang berbeda? Satu, ada hak manusia yang terampas di sana. Apa? Sesi fulan yang meninggal itu belum menyelesaikan utangnya, kan hak kepada sesama manusianya belum selesai. Sedangkan Nabi kalau doa terkabul. Itulah Bapak Ibu sekalian alasan Nabi mengapa tidak mau melakukan. Andai masih berlaku tuh, diumumkan Bapak ini masih ada utangnya, maka hukum yang berlaku tak boleh disolatkan. Umat habis kita Pak. Siapa yang tak berutang hidup zaman sekarang nih kan? Tak ada yang bisa disolatkan. Andai ada zaman Nabi ini masih ada dengan kita, tak ikut Nabi solat. Semua berutang. Wa huwa la yuhibbu tadyi'u huququl ibad. Sedangkan Nabi itu tidak mau mempersempit urusan hambanya. Fa iza tahammala anhu ahadudaini shallafi. Jadi berlawanan. Kalau nanti didoakan, sungguh dia sudah berbuat aniaya kepada orang lain.
Itulah alasan mengapa Nabi tidak melakukan itu. Pelajaran besar untuk kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Jangan menzolimi orang lain, karena kata Nabi, menzolimi itu selain doa orang yang dizolimi itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menzolimi itu zulumatun fil kubur, kuburnya penuh dengan kegelapan. Hindari diri dari perilaku zalim. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.